Saya ngomong dengan dia sebentar. Tadi ini kepentingan kedua saya masuk, tidak ada sahlan, ketemu Nayobi, satpam. Saya mulai ngomong sebentar. Satpam depan kan baju biru bukan? Nah yang saya temu di toilet baju putih. Begitu saya lihat bag namanya di dada, saya panggil. Saya tanya, Pak, ini Nayobi. Nama mana? Dari mana kok saya dengar nama Nayobi? Panggilannya apa? Ya, boleh panggil apa aja, asal jangan panggil Ubi. Oh ya enggak Pak, dia bisa guyon. Nah terus saya mulai buka gini, Pak, bedanya apa security yang baju biru yang di depan situ loh, saya tunjuk di meja dengan yang Bapak. Kenapa bajunya putih? Bapak putih yang sana biru. Oh dia cerita kalau mereka itu untuk apa saya sebut bank atau apa. Kalau saya satpam security untuk apartemen ini. Oh ya, saya nggak ngomong anak berapa, gimana kabarnya. Saya nggak punya waktu panjang, saya harus kembali masuk. Saudara, dengan menyapa orang seperti itu, gunakan waktu nanti berikutnya. Maka itu saudara yang rajin kebaktian di sini, sampai nggak hafal nama cleaner satpam, awas. Loh serius, tiap minggu saudara ke sini. Hafalkan, hubungi mereka, tawarkan diri. Kalau ada dokter-dokter juga di sini, awas pelit. Sampaikan kepada mereka, kalau perlu mendadak sakit hubungi. Yang dokter harus amin, nggak amin tuli, itu aja sudah awas kamu. Mau marah-marah lah. Saudara, seringkali kita nggak pernah perhatian kepada orang-orang di sekitar kita. Dokter gigi ada? Oke, siapa dokter gigi di sini? Ya tawarin mereka untuk periksa gratis. Oh, enggak ada yang ngamen pasti. Saudara, saya itu selalu mengajarkan kepada banyak orang Kristen. Dokter-dokter Kristen yang lulusan perguruan tinggi negeri sebelum tahun 2000-an. Ya, sebelum 2000-an ya. Kenapa saya bedakan? Karena setelah tahun 2005 pemerintah membuat regulasi baru. Saudara, saya tahu betul karena saya ini nyekolahkan banyak dokter. Yang terakhir lulus tanggal 10 April yang lalu dilantik dokter, anak Krayan, anak suku Dayak Lundaya. Nah saya itu tahu berapa nyekolahkan dokter. Nah dari tahun 80-an, 90-an saya sering nyekolahkan dokter di perguruan tinggi negeri, saudara. Itu satu semester. Saya ambil tengah-tengah tahun 96. Satu semester itu cuma 350.000 rupiah. Murah sekali. Saya dulu nggak percaya semurah itu. Tahun 80 cuma 100 ribuan. Lalu dokter-dokter bisa lulus, lalu bisa kaya hanya karena nunggu ada orang sakit. Nggak betul nggak? Kalau nggak ada orang sakit, kapan kaya dokter itu? Lalu bisa beli rumah di Los Angeles, di Singapura hanya karena ada orang sakit. Nah semurah itu bayarnya. Kenapa? Karena yang perguruan tinggi negeri itu dibayar oleh pajak negara. Subsidinya itu sampai 80%. Sekarang sudah mahal. Tapi mahal pun saya tetap masih mampu nyekolahkan dokter. Dokter yang saya lulusan sudah 13 orang sekarang ini. 2 spesialisnya. Nah begini saran saya atas nama Injil di dalam nama Yesus. Dokter-dokter Kristen khususnya lulusan perguruan tinggi negeri sebelum tahun 2000-an akhir ini, saudara bisa kaya dengan bayar murah. Harusnya dokter Kristen itu di pelangnya apa namanya harus tambah tulisan, milihlah satu hari, entah Senin, entah Selasa, entah Rabu, entah apa. Sebut hari Rabu praktek gratis untuk yang tidak mampu. Kok nggak ada yang ngamen dokter ini pura-pura nggak dengar lagi, awas kamu. Harusnya begitu, betul tidak saudara? Harusnya. Kalau perlu tiap hari gratis. Jangan-jangan nanti saudara nggak makan. Cukup sekali aja satu hari, satu minggu. Kenapa? Kenapa Pak? Yang bayari pasien. Ada yang bayari pasien. Ya nggak apa-apa. Lakukan itu. Saudara, ini penting sekali. Di Indonesia ini, kalau orang miskin sakit, itu cuma tinggal tunggu mati saja. Mau bayar pakai apa? Betul tidak? Tunggu mati saja. Maka itu pikirkan. Nah satu kali ada yang protes.
Pak pendeta nggak bisa begitu. Saya pernah ditipu. Ada orang kaya pura-pura miskin datang hari gratis. Terus saya bilang, dokter maaf ya, kita ini nggak perlu tanya dia itu kaya atau miskin. Satu, dari baunya tahu. Loh betul nggak? Ayo ngomong terus terang. Lo tahu nggak? Kan beda bukan baunya orang kaya dan orang miskin. Nah jadi kalau dokter pas praktek gratis ada si kaya pura-pura miskin, dari baunya tahu. Nggak usah ditanya sakit apa, saya anjurkan langsung formalin 1 liter, awetkan dia. Dengan gaya yang lucu begitu, ini kurang ajar ini pasien. Kaya pura-pura miskin, serius saya ajarkan begitu. Bahkan saya sering mengajar pada semua orang Kristen, kalau suruh punya mobil, 1 hari dalam 1 minggu, garasikan mobil saudara, milih hari apa terserah. Lalu kemana-mana naiklah angkot. Oh nggak amin, yang kaya pura-pura gak dengar. Kenapa saya suruh naik angkot? 1 kali saja, 1 dalam 1 minggu. Entah naik bajai. Ya, tadi pagi saya berangkat dari salah satu apartemen anak kami di Rasuna. Terus saya naik taksi. Saya itu paling nggak suka dijemput, diantar, saya nggak suka. Saya lebih senang naik kendaraan umum untuk saya bisa interaksi dengan orang-orang itu. Nah tadi pagi nggak mungkin saya naik kendaraan umum, mau berapa kali dari Kuningan ke sini. Jadi saya naik taksi. Terus waktu lewat di daerah Ben Hill, saudara, saya tuh sudah lama nggak kelihatan bemo. Ternyata tahu bemo tahu? Wah banyak sekali. Nah kalau saya naik taksi, saya pasti langsung lihat dashboardnya. Namanya siapa? Sopirnya namanya Megawan. Nah saya tuh tertarik kalau saya nama aneh kayak tadi Nayobi. Siapa? Kok namanya Nayobi? Ini Megawan. Pak kok nama Megawan? Kenapa? Nah, saya nggak mungkin panggil dia Pak Mega, lucu dong. Akhirnya saya panggil dia Mas Wawan. Dia orang Jawa dari Gunung Kidul. Saya langsung pakai bahasa Jawa. Saudara, dia tanya, Bapak mau lewat mana? Aduh Pak, saya tuh nggak pernah tahu pos pengumban itu mana. Saya tidak tahu. Jadi terserah Pak, Mas Wawan aja mau dibawa kemana. Nah, akhirnya sampai Ben Hill. Wih, saya lihat banyak sekali bemo ini. Pak, memang di sini pusatnya. Model bodinya kayak kerupuk reyek semua saudara. Banyak-banyak lihat ya bemo-bemo itu. Kok masih ada yang naik? Saya pikir gitu. Nah saya mulai cerita dengan dia soal kehidupan. Ngomong soal kasih Tuhan. Gak usah ngomong agama. Gak usah saudara. Orang itu seneng kalau diajak cerita. Nah akhirnya dia tanya, kira-kira mana Pak apartemennya? Aduh Pak, saya tuh Mas Wawan, saya tuh nggak tahu, belum pernah kesini. Cuma tadi dikasih ancar-ancar ada Indo apa itu namanya? Superindo, ya itu coba masuk. Nah terus masuk tanya ke parkir, lobinya di mana? Dia bilang ada 2 lobinya. Itu jawab ke Mas Mawanya. Terus Mawasan tanya saya, Pak lobi ada 2. Aduh yang mana lobi saya juga tahu. Yaudah kita keliling dulu, saya bilang begitu. Ya, supaya saya punya waktu sedikit lagi untuk tambah ngomong dengan dia. Akhirnya bingung 2 lobi yang mana. Ya coba sini aja lah, coba yang ke bank ini. Saya turun dari taksi. Ada anak kecil nawari koran. Koran om. Ya nggak mungkin saya beli koran mau kebaktian. Nah, terus saya tanya dia, namamu siapa? Didin. Oke. Din, kamu sekolah enggak? Enggak. Saya nggak mau beli koran. Saya tanya, kamu punya majalah Intisari enggak? Adik-adik ya, anak-anak remaja, rajin-rajinlah kamu baca buku majalah Intisari, itu majalah baik, majalah pengetahuan yang luar biasa. Wah, nggak jual koran. Ya udah, karena saya nggak butuh koran, saya kasih sesuatu. Terus saya tanya, kamu tahu gereja sebelah mana? Oh di dalam. Dia bilang begitu. Pas dia temunya di situ. Saudara, saya cuma ngomong sebentar sama dia. Din, ingat ya, ada Tuhan, namanya Yesus. Dia mengasihi kamu. Mungkin om nggak ketemu kamu lagi karena om nggak tahu juga kapan kesini dan om juga nggak tahu kamu jalan kemana. Ajak ngomong, saudara. Kita cuma menabur. Kita percaya firman nggak kembali sia-sia. Amin. Itu yang Tuhan ingin. Lagi sekali, Lukas 7. Tidak diceritakan, enggak ditulis dia ngajar apa, dia berbicara apa, Yesus khotbah apa, tidak. Lihat ayat 2. Setelah dari Kapernaum, masuklah ia ke Kapernaum dari luar kota yang berarti. Di situ ayat 2 Lukas 7 ada siapa? Seorang perwira. Nah, mari kita lihat. Zaman itu
Israel dijajah mana? Saya ngomong dengan dia sebentar. Tadi ini kepentingan kedua saya masuk, tidak ada Sahlan, ketemu Nayobi.